Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini, para sahabat sekalian, insyaallah kita akan mengkaji kajian ilmu nahu dasar, yang mana yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah kitab Jurumiyah. Pertama, di dalam kitab Jurumiyah ini, musannif atau pengarang kitab Jurumiyah ini akan menyuguhkan kita kepada materi yang paling dasar sekali dalam ilmu nahu, yaitu memahami tentang kalam. Ucapan musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Kalam menurut ilmu nahu yaitu lafal yang tersusun yang memiliki arti menggunakan bahasa Arab. Contohnya adalah Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun ini adalah sebuah lafal. Kemudian dia tersusun dari kata Zaidun dan kata qaimun. Kemudian memiliki arti. Arti daripada Zaidun qaimun ini adalah Zaid berdiri. Kemudian Zaidun qaimun ini juga menggunakan bahasa Arab. Maka itulah kalam menurut ilmu nahu, sebuah ucapan atau lafal yang tersusun memiliki arti kemudian menggunakan bahasa Arab. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui tadi kalam menurut ilmu nahu, maka selanjutnya kita akan membahas tentang lafal yang ada di dalam definisi kalam tersebut. Apa itu lafal? Menurut ahli nahu, lafal itu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Artinya suara yang mengandung sebahagian huruf hijaiyah. Seperti contohnya lafal Zaidun. Nah, lafal Zaidun tersebut mengandung huruf hijaiyah, yaitu zai, ya, dan dal. Kemudian jika dipertanyakan bagaimana jika ada sebuah lafal atau ucapan yang tidak mengandung huruf hijaiyah, seperti contohnya dentuman suara bedug, maka suara bedug itu tidak termasuk lafal menurut ilmu nahu. Selanjutnya, kata yang ada di dalam definisi kalam tadi adalah al-murakab. Apa itu murakab? Murakab menurut ilmu nahu adalah ma tarakaba min kalimataini fa aksar. Artinya sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya seperti lafal qoma Zaidun. Nah, qoma Zaidun ini termasuk dalam kategori murakab karena tersusun dari dua kata, yaitu qoma dan Zaidun. Berikutnya, kata yang ada di dalam definisi kalam menurut ilmu nahu adalah al-mufidu. Apa itu mufid? Mufid menurut ahli nahu yaitu ma'afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Artinya kalimat yang memberikan pengertian baik diam dari pembicara dan pendengar dari kalimat tersebut. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika seseorang berkata atau mengatakan kalimat tersebut, maka informasi yang dia katakan sudah sangat jelas, sehingga dia yang mengatakan atau yang mengucapkannya tidak perlu mengulangnya lagi, dan bagi si pendengar tidak perlu menanyakan tentang informasi tersebut. Memangnya ada sebuah rangkaian kalimat yang si pembicaranya atau yang mengucapkan kepada kalimat tersebut
harus menjelaskan kembali dan si pendengar harus menanyakan atas apa yang dia dengar dari ucapan si pembicara. Oh, ada dalam istilah nahu seperti contohnya jika sebuah syarat belum dilengkapi dengan jawabnya. Contoh katanya adalah in qoma Zaidun, yang artinya jika berdiri Zaid. Nah, kata jika ini otomatis jika diucapkan oleh si pembicara, informasinya belum lengkap karena dalam istilah nahu belum mengandung jawab. Dan si pendengar dari perkataan ini akan menggali informasi tentang jawab daripada syarat itu. Bagaimana jika seorang Zaid berdiri maksudnya apa? Nah, maka si pembicara tersebut sehingga dia harus mengucapkan kelengkapan daripada jawab syarat yang ia katakan. Seperti contoh, jika dilengkapi dengan kata faqoma amrun. Artinya, jika berdiri Zaid, maka berdiri juga Umar. Nah, ini sudah lengkap informasinya. Termasuk dalam kategori mufid menurut ilmu nahu. Jadi syarat sudah ada jawabnya. Jika syarat belum ada jawabnya, maka belum termasuk kategori mufid menurut ahli nahu. Lalu bagaimana contoh sebuah kalam yang sudah mufid? Ya, seperti contoh yang sudah lalu kita pelajari, yaitu Zaidun qaimun, yang artinya sebuah pemberian informasi tentang berdirinya Ki Zaid. Atau contoh yang telah mufid dengan menggunakan jumlah syartiyah, yaitu seperti yang tadi, in qoma Zaidun faqoma amrun. Jika berdiri Zaid, maka berdiri Umar. Ini berarti sudah mufid karena syarat sudah memiliki jawab. Lalu yang terakhir, kata yang ada dalam definisi kalam menurut ahli nahu adalah bil wad'i atau wada'. Wada' itu sebahagian ahli nahu memberikan penafsiran dengan bahasa Arab. Jadi syarat kalam menurut ahli nahu bisa dikategorikan kalam sebuah rangkaian kata jika menggunakan bahasa Arab. Dan ada juga sebahagian ahli nahu menafsirkan wada' itu dengan definisi ja'lul lafzi dalilan alal makna, menjadikan sebuah ucapan itu menunjukkan kepada sebetulnya maknanya, seperti ucapannya orang yang secara sadar. Kita mengucapkan misalkan qoma Zaidun atau Zaidun qaimun, secara sadar kita memaksudkan sebetul-betulnya pengertian dari kata yang kita ucapkan, yaitu qoma Zaidun atau Zaidun qaimun tersebut. Bagaimana ada ucapan yang walaupun itu tersusun kemudian memiliki arti menggunakan bahasa Arab tapi tidak diucapkan dengan secara sadar, seperti kalamin naim, yaitu ucapannya orang tidur, artinya mengigau. Maka sekalipun dia fasih mengucapkan kalam, contoh jika orang sedang tidur dia ucapkan lafal azan misalkan, kan azan itu sebuah kalam menurut tahu karena lafaz yang tersusun memiliki arti menggunakan bahasa Arab. Tapi
dia lakukan azan itu pada saat tidur alias mengigau, maka itu tidak disebut kalam menurut ahli nahwu. Nah, jadi kesimpulan dalam pembelajaran nahwu pertemuan pertama kali ini yaitu kita memahami bahwasanya kalam menurut ahli nahwu yaitu sebuah ucapan yang tersusun memiliki arti dengan menggunakan bahasa Arab. Contohnya seperti lafal Zaidun qaimun atau qoma Zaidun, atau seperti ucapan-ucapan para ulama yang telah ditukil atau ditulis di dalam kitab-kitabnya, atau sabda Nabi kita, itu semua adalah kalam menurut ahli nahwu. Demikianlah kajian kita kali ini, semoga bermanfaat, dan ingat apa yang disediakan dalam video ini jika dirasa bermanfaat, harap juga kita menyediakan buku catatan untuk kita dapat menulisnya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibaril wasiqah. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiki taliqatan. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, dan tulisan adalah tali untuk mengikatnya. Maka ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Dan merupakan suatu kebodohan jika Anda sudah mendapatkan kijang sebagai binatang buruan, kemudian Anda membiarkannya bebas lari di antara makhluk lainnya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab.